Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kembali kalian belajar bersama Bu Lutfi, yaitu melanjutkan tentang sudut, yaitu hubungan antar sudut. Antara lain yang dibahas di sini adalah sudut berpelurus, sudut berpenyiku, pasangan sudut yang bertolak belakang. Oke, mulai kalian belajar. Para siswa, yang dimaksud sudut berpelurus itu apa ya? Nah, sudut berpelurus itu maksudnya adalah dua sudut yang jumlah ukurannya 180 derajat. Coba perhatikan ilustrasi berikut. Ini ada sudut AOB dan sudut BOC. Sudut AOB dan sudut BOC ini jumlahnya adalah 180 derajat. Maka sudut AOB dan sudut BOC ini disebut sudut saling berpelurus. Dan bisa dikatakan bahwa sudut AOB adalah pelurus dari BOC dan sudut BOC adalah pelurus dari sudut AOB. Akibatnya apa? Akibatnya adalah bahwa nanti alfa derajat ditambah beta derajat sama dengan 180 derajat. Artinya, apabila kalian ingin mencari besar sudut AOB atau besar sudut alfa, maka caranya adalah 180 derajat dikurangi dengan besar sudut BOC. Atau bisa juga kalau kalian ingin mencari sudut BOC, maka caranya adalah 180 derajat dikurangi sudut AOB. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Ini ada soal, ada sudut AOB besarnya 30 derajat dan sudut BOC besarnya 3A derajat. Kalian disuruh menentukan besar A atau nilai A. Maka caranya sebagai berikut. Yang pertama, kalian tulis dulu bahwasanya besar sudut AOB ditambah besar sudut BOC itu sama dengan 180 derajat. Kenapa? Karena ini saling berpelurus. Ingat, kalau saling berpelurus, kalau dijumlah hasilnya 180 derajat. Kemudian berikutnya, sudut AOB diganti dengan angka 30 derajat dan sudut BOC diganti dengan 3A derajat, sama dengan 180 derajat. Nah, selanjutnya untuk mencari 3A derajat sama dengan 180 dikurangi 30 derajat. Jadi kedua ruas ini sama-sama dikurangi 30 derajat. Maka 3A derajat sama dengan 150 derajat. Dari mana 150? Yaitu dari 180 dikurangi 30 sama dengan 150. Sehingga untuk mencari nilai A, caranya adalah 150 dibagi 3, yaitu 50 derajat. Jadi nilai A adalah 50 derajat. Oke, inilah satu contoh untuk saling berpelurus. Sekarang sudut yang saling berpenyiku. Artinya adalah dua sudut yang jumlah ukurannya 90 derajat. Contohnya ini. Sudut AOC besarnya alfa derajat, sudut BOC besarnya beta derajat. Alfa derajat ditambah beta derajat itu sama dengan 90 derajat. Sehingga dikatakan bahwa sudut AOC dengan BOC disebut pasangan sudut yang saling berpenyiku. Artinya, sudut AOC adalah penyiku dari sudut BOC atau sudut BOC adalah penyiku dari sudut AOC. Sehingga, alfa derajat ditambah beta derajat sama dengan 90 derajat, maka cara mencari alfa derajat adalah 90 derajat dikurangi beta derajat. Atau untuk mencari beta derajat caranya 90 derajat dikurangi alfa derajat. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut. Diketahui sudut AOC 30 derajat dan sudut BOC besarnya adalah A derajat. Tentukan nilai A. Maka langkah yang pertama, kalian tuliskan dulu bahwasanya besar sudut AOC ditambah besar sudut BOC sama dengan 90 derajat.
Kemudian sudut AOC diganti dengan angka 30 ya. Dan sudut BOC diganti dengan angka A. Sehingga 30 derajat ditambah A derajat sama dengan 90 derajat. Maka cara memperoleh A sama dengan 90 derajat dikurangi 30 derajat. Sama dengan 60 derajat. Jadi nilai A adalah 60 derajat. Oke, berikutnya adalah sudut yang saling bertolak belakang. Apa maksudnya? Perhatikan keterangan berikut. Yang pertama, jika terdapat garis berpotongan, maka dua sudut yang letaknya saling membelakangi titik potongnya disebut dua sudut yang saling bertolak belakang. Kemudian yang perlu kalian pahami juga bahwa dua sudut yang bertolak belakang adalah sama besar. Oke, berikutnya biar lebih jelas, perhatikan gambar berikut. Ini ada garis AB, kemudian ada garis CD, dan garis EF. Ketiga garis ini berpotongan di satu titik, yaitu titik P. Coba perhatikan, ini ada satu contoh pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Misalkan ibu punya sudut APD. Coba perhatikan, sudut APD nanti bertolak belakang dengan sudut apa? Perhatikan di sini. Oh, ternyata bertolak belakang dengan sudut BPC. Perhatikan, ini adalah saling membelakangi ya. Kalau kamu bingung, kamu tinggal menentukan kaki sudutnya. Ini kaki sudutnya kan DPA ya. DC langsung ini. DC, kemudian ini AB. Maka nanti dua garis ini akan membentuk dua sudut yang saling bertolak belakang. Inilah sudutnya, ya. Sehingga sudut APD bertolak belakang dengan sudut BPC. Sekarang ibu hapus, coba cek kemampuan kalian ya. Misalkan ibu punya sudut ini, APC. Maka APC ini bertolak belakang dengan sudut apa? Coba diamati dulu sebelum menjawab. Oke, bisa ya? Bisa ya? Insya Allah bisa. Ternyata sudut APC bertolak belakang dengan sudut BPD. Ya, perhatikan. APC itu nanti kakinya kan ini AB. Nah, ini kan kakinya ya. Kemudian C ini kakinya CPD. Sehingga nanti bertolak belakangnya di sini. Jangan sampai keliru ya. Nah, inilah sudut yang saling bertolak belakang. Nah, para siswa, sudut yang saling bertolak belakang ini besarnya sama ya. Kalau ini 100 derajat misalkan, maka bawahnya juga 100 derajat. Itu yang perlu kalian pahami dengan baik. Oke, untuk lebih bisa paham, perhatikan contoh soal berikut. Ini ada garis ya, garis kuning dengan garis biru, ini saling berpotongan di satu titik. Maka akan muncul 4 sudut. Yang pertama adalah 42 derajat, kemudian ada A derajat, ada B derajat, dan ada C derajat. Kamu disuruh menentukan nilai A, B, dan C. Oke, bagaimana caranya? Perhatikan, kita mencari nilai yang A dulu ya. Nah, perhatikan, untuk mencari nilai A, maka perhatikan. A dengan 42, ini adalah sudut yang saling berpelurus. Kenapa? Karena ini kalau dijumlah hasilnya adalah 180 derajat membentuk sudut lurus. Oke. Sehingga A ditambah 42 sama dengan 180. Maka untuk mencari A caranya 180 dikurangi 42. A sama dengan 138. Ya. Nah, kalau ini sudah ketemu 138 derajat, maka untuk mencari B dan C-nya itu mudah sekali. Kita menggunakan konsep bertolak belakang. Ingat, pasangan sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya sama. Sehingga untuk mencari B, ini bertolak belakang dengan mana? Ya, bagus dengan 42. Jadi ini dengan ini sama. Sehingga B sama dengan 40 derajat. Sedangkan untuk mencari C itu adalah bertolak belakang dengan ini ya, dengan A ya. Sehingga C sama dengan 138 derajat. Demikian para siswa beberapa contoh tentang hubungan antar sudut. Demikian dan perhatikan ini temanmu bertanya ya. Teman-teman, coba amati benda-benda di belakangku ya.
Kita coba asah pemahaman ya. Coba tunjukkan sudut yang saling berpelurus. Nah, ayo. Ayo, siapa yang bisa menunjukkan sudut yang saling berpelurus? Coba amati. Oke, pintar kamu. Ini adalah salah satu contoh sudut yang saling berpelurus ya, ini dengan ini. Oke, apalagi teman? Pertanyaan kamu. Tunjukkan pula sudut yang saling berpenyiku. Nah, yang berpenyiku yang mana? Coba. Oke, bagus ya. Yang berpenyiku contohnya ini, para siswa. Ini kan sudut siku-siku. Berarti sudut ini dengan sudut ini saling berpenyiku. Oke, lanjutnya apa? Pertanyaannya. Dan tunjukkan sudut yang saling bertolak belakang. Oke, perhatikan. Contohnya ini. Ini saling bertolak belakang ya. Yang ini dengan yang ini. Yang itu dengan yang itu. Oke, alhamdulillah. Insya Allah bisa ya. Bisa insya Allah. Oke, sip. Alhamdulillah. Semoga menjadi ilmu yang berkah. Terima kasih Bu Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.